Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Albedri, NIM 2017-008141. Hari ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai variabel terpenting. Studi pada karyawan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji 1 dan Penguji 2 pada sidang hari ini. Pada presentasi hari ini, saya akan menyampaikan 3 faktor atau 3 poin utama skripsi saya. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Dan yang ketiga, kesimpulan dan saran. Pendahuluan atau latar belakang. Suatu organisasi sumber daya manusia adalah salah satu faktor penggerak utama. Sumber daya manusia meliputi pemimpin dan karyawan. Dalam sebuah perusahaan, pemimpin memiliki peran penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang memperlakukan bawahan seperti partner kerja dan menganggap mereka sudah dewasa dalam memahami dan melaksanakan suatu pekerjaan. Pendekatan kepemimpinan transformasional ini mampu mendorong dan memengaruhi karyawan melalui inspirasi dan keteladanan sosok pemimpin. Cahyono, Prasetyo, dan Palupi 2018. Pemimpin yang transformasional harus mampu mengajak bawahannya untuk melakukan perubahan, di mana perubahan tersebut berpengaruh terhadap kinerja dan karyawan itu sendiri. Komunikasi harus selalu dilakukan oleh pemimpin kepada karyawan atau bawahannya dalam pencapaian visi yang dikemukakan. Fitri 2018. Budaya organisasi adalah kondisi lingkungan internal organisasi yang bertahan relatif lama dan mempengaruhi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan indikator pola interaksi antara karyawan, sistem komunikasi dalam organisasi, perlakuan kepemimpinan kepada bawahan, situasi fisik lingkungan organisasi, dan iklim yang kondusif dan produktif. Kartini, Sujanto, dan Mukhtar 2017. Mukhtar menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan transformasional adalah cara pemimpin mengarahkan bawahan, di mana itu juga mempengaruhi pengembangan karir karyawan. Jadi, apa yang disukai dan tidak disukai adalah faktor yang tidak dapat dihindari dan hendaknya menjadi perhatian pribadi jika Anda ingin berhasil dalam karirnya. Kusuma Wadani 2017. Kerangka pikir penelitian. H1. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan? H2. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan? H3. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja? H4. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja? H5. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan? H6. Apakah motivasi kerja memediasi gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan? Dan H7. Apakah motivasi kerja memediasi budaya organisasi terhadap kinerja karyawan? Metode penelitian. Yang pertama, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 70 responden dengan teknik pengambilan sampel semua jumlah responden. Sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data adalah data primer dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Tempat dan waktu pengambilan data. Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Gedung F, Toko Berlayar, lantai 1 dan lantai 2, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan waktu penelitian ini pada bulan Februari 2021. Uji kualitas data. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Teknik analisis data. Uji asumsi klasik, normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, uji statistik, uji hipotesis, uji T dan uji Sobel test. Hasil dan pembahasan. Uji validitas. Semua pernyataan atau pertanyaan yang digunakan pada semua variabel dinyatakan valid. Uji reliabilitas. Konsep untuk mengukur semua variabel dinyatakan reliable. Uji normalitas. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah dan berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas. Hasil uji Wechsler variabel dependen kinerja karyawan menunjukkan semua variabel independen memiliki tingkat signifikansi di atas 5%. Maka dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas untuk variabel terikat kinerja karyawan. Hasil uji Wechsler variabel dependen motivasi. Hasil uji ini menunjukkan semua variabel independen memiliki tingkat signifikansi di atas 5%. Maka dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas untuk variabel interpening motivasi. Uji multikolonialitas untuk motivasi kerja. Diketahui bahwa semua varians memiliki nilai varians inflation factor di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,1. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas antara varians gaya kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja. Uji multikolonialitas untuk kinerja. Diketahui bahwa semua varians memiliki nilai varians inflation faktor di bawah 10 dan nilai toleran di atas 0,1. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas antara varians kinerja karyawan variabel Y, motivasi kerja variabel Z, gaya kepemimpinan transformasional variabel X1, dan budaya organisasi X2. Uji Sobel test dan uji T. Yang pertama uji T. H1 yang menyatakan gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi diterima. H2 yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terjadi terhadap motivasi kerja diterima. H3 menyatakan gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan diterima. H4 yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima. H5 yang menyatakan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima. Uji Sobel test persamaan 1 menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan variabel interpening antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kinerja karyawan, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi kerja dapat memediasi gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Persamaan kedua yang menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan variabel interpening atau variabel antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi kerja dapat memediasi budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan. Pertama, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh dan signifikan terhadap motivasi kerja. Yang ketiga, budaya organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, budaya organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap motivasi kerja. Yang kelima, motivasi kerja
berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keenam, motivasi kerja memediasi kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketujuh, motivasi kerja memediasi budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Saran yang pertama, saran untuk instansi. 1. Gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi kerja yang mendapat skor nilai rata-rata tinggi menjadikan kinerja karyawan juga dalam kategori tinggi. Selain itu, hal-hal tersebut juga berpengaruh positif pada kinerja karyawan. Oleh karena itu, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna diharapkan selalu menjaga kondisi tersebut untuk tetap dalam kondisi yang baik supaya kinerja karyawannya juga baik. Yang kedua, pada hasil penelitian gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara signifikan dan positif. Oleh karena itu, semakin tinggi gaya kepemimpinan transformasional, semakin tinggi juga kinerja karyawan. Namun pada perolehan skor rata-rata gaya kepemimpinan transformasional yang tinggi terdapat salah satu perolehan item dalam kategori sedang. Perolehan skor 3,6 yaitu pada item pemimpin mempromosikan intelijensia. Karena hal tersebut menjadi perolehan yang paling rendah, maka diharapkan karyawan selalu mengisi kinerja sehingga hal-hal yang dilakukan sehingga jika karyawan mempunyai kinerja yang baik dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, karena ada instansi pemerintah kepala dinas pendidikan tidak bisa menaikkan jabatan stafnya. Yang kedua, saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, meningkatkan gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Namun pada penelitian ini hanya mempunyai populasi dan sampel yang belum besar, yaitu sebanyak 70 responden. Diharapkan penelitian selanjutnya meneliti dengan populasi dan sampel yang lebih besar. Kedua, mempertimbangkan pendekatan penelitian lainnya seperti kualitatif dan kuantitatif dengan metode eksperimen mengenai gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi kerja supaya dapat memperoleh hasil yang lebih mendalam terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, mempertimbangkan untuk menambah variabel lain sehingga memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dari dinamika yang ada dalam instansi pemerintah. Sekian presentasi sidang skripsi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.